Ya Allah, gue pengen touring mistis. Itu dikabulin bro. Penghuni-penghuni situ terganggu, dalam kutip penghuni ya. Atapnya dia pakai mahkota gitu. Jadi waktu dia buka helm bro, itu ada uban panjang. Ya. Di depan lo tuh ada anak kecil, coba lo kan nggak tahu ya main-main gitu. Jadi pas dia turun tangga itu anak lewat, ser, gitu. Itu dia keluarga itu indiho, gitu. Bertiga, aduh gue merinding nih bro. Indonesia memang kental sekali dengan cerita mistis-mistisnya. Tiada yang lebih menarik dibandingkan cerita-cerita horor daripada warga-warganya. Gua Metu dari Omura Racing, hari ini kita di segmen Gibah Goib. Hari ini saya kedatangan narasumber, yaitu seorang riders yang mempunyai cerita mistis yang ia alami sendiri. Ini dia Om Andi. Ya. Halo bro. Halo Om Andi. Ya, kita tos lagi nih. Gimana Om Andi? Boleh perkenalkan diri mungkin? Oke, sebenarnya kalau misalkan lebih sebut rider sih enggak ya. Gue cuman penikmat jalan aja. Nama gue Andi. Gitu. Kebetulan gue di sini diundang sama Bro Matt untuk sharing tentang apa sih yang pernah gue rasakan dalam touring itu, terutama dalam bintang goib ya. Betul. Nah ini saya mau cerita tentang perjalanan saya sih emang. Oh, perjalanan touring mistis. Nah, awalnya itu maunya sih emang touring biasa gitu kan. Terus dapat tahu teman-teman, oh gue pernah touring ke diikuti sama kuntilanak dan lain-lain gitu kan. Nah, gue penasaran, gue belum pernah touring kayak gitu loh. Selama ini kan kita kan touring cuman gitu doang tadi kan. Belum pernah merasakan hal yang di luar nalar kita di luar nalar, di dimensi lain lah gitu kan. Makanya waktu itu pas gue berangkat, ya gue berdoa sih sama Tuhan. Ya Allah, gue pengen touring mistis. Ya kan? Jegret. Itu doanya seperti itu gitu? Iya, sesimpel itu doanya. Gitu kan, biar penasaran gue kayak apa sih gitu kan. Biar gue mungkin berpengalaman. Tapi itu dikabulin bro. Dahsyat itu. Cash and carry itu. Kalau gitu kita langsung aja ke ceritanya Bro Andi. Iya. Jadi waktu itu kita berlima nih teman saya berlima sama teman saya mau touring ke Ujung Kulon. Namanya yang satu Dimas, Aldiansyah, Rocky, terus atau lagi ada cewek namanya Nui. Ya kan? Terus sama saya sendiri kan, Andi. Kita berlima ini jalan kira-kira itu berangkatnya pagi gitu kan. Kita jalan pagi. Set. Ke Ujung Kulon saya kira jalannya hancur ya, cuman lumayan halus, lumayan aspal lah. Tapi ketika ada di ujung tuh udah mulai hancur. Nah, kita waktu itu bete, maksudnya kok cuma sampai penginapan doang, mendingan kita main sampai ujung banget. Jadi ada tuh di Ujung Kulon itu ada paling ujung, gerbangnya kita masuk ke penangkaran Badak. Iya, Badak ya kan, penangkaran Badak itu di ujung. Terus di situ ada, kalau saya lihat sih emang agak creepy ya, maksudnya itu ada village yang cuma satu rumah. Maksudnya perkampungan gitu, iya. Tapi satu rumah jauh-jauh kan, dia jauh-jauhan gitu kan, terus sepi kan. Terus sekarang saya mikir, dan nggak ada listrik bro. Oh nggak ada listrik, jadi listrik, masih bro. Pakai minyak mungkin gitu. Iya, karena saya lihat nggak ada tiang, nggak ada listrik, dan lumayan creepy itu. Itu pas di ujung kan. Nah waktu itu kita keliling, masuk belusukan gitu bro, ya biasalah udah keluar jalan-jalan nih, masuk tuh jalan-jalan pinggir pantai ya kan. Karena waktu itu kita masih biasa-biasa aja nih, bersenang-senang gitu kan, ketawa-tawa. Nah, sampailah kita ke sebuah penginapan, gitu kan, penginapannya agak gede lah. Itu isinya banyak lah, tempat tidur. Pokoknya untuk rame-rame oke lah itu, ya kan, rame oke lah itu. Kalau lo mau touring ke sono rame-rame oke lah gitu. Sekitar 30 orang juga masih masuk situ. Disitulah baru dimulai hal-hal aneh di situ bro. Hal-hal aneh. Nah waktu itu zamannya kita mungkin lampu-lampu terang itu lagi zaman nih, lampu high day yang ditaruh di motor kan, terang-terangan tuh. Oh iya, pokoknya Proji bisa bikin silo gitu ya. Iya, Proji kan waktu itu, mungkin dulu zamannya Luxeon lah bro, belum kayak saya sekarang nih udah canggih ya. Zaman Luxeon yang masih hits, tuh kita main terang-terangan motor bro di pinggir pantai. Freak ya, aneh ya maksudnya. Maksudnya mau adu terang-terangan bro.
Ngadu-ngadu terang-terangan gitu kan di pinggir pantai. Nah, disitulah baru mulai aneh-aneh muncul kan. Mungkin kayaknya Terganggu. orang-orang gitu. sono, iya, maksudnya yang penghuni-penghuni situ terganggu. Dalam kutip penghuni ya, maksudnya bukan hanya orang, tapi yang Penghuni. lain. Iya, penghuni situ terganggu. Terus biasa bro, kayak gua malu nih, kita ngobrol ketawa-tawa halo gitu kan di sebuah balai. Itu ada yang nimpukin bro, gubrak gitu kan. Di atapnya. Atapnya. Terus teman saya masih positive thinking ngomong, oh itu mah itu bro apa? Kelelawar tuh mah nimpakin batu. mungkin- Mana mungkin kelelawar nimpukin batu, jago bener gitu kan. Terus yang kedua kali timpukin lagi, burak. Apaan sih tuh ya kan? Udahlah. Kita beranggapan bahwa itu hal yang biasa lah, mungkin ya kita ignore aja lah. Udah mah tetap kita bercanda-bercanda situ. Ya mungkin karena juga kan itu alam ya. Iya, Jadi, alam angin mungkin angin, kena apa ya, gitu kan ya. atau Kita positif. burung nabrak Iya. bisa juga ya. Belum mikir aneh-aneh tentang penghuni-penghuni yang itu Iya. gitu kan, ya kan. Nah, terus waktu itu ternyata kita lagi main foto bro, foto slow shoot gitu. Cuman ini fotonya waktu itu udah dihapus sih. Udah dihapus. Udah dihapus karena kita kalau ngeliat gitu merinding bro. Jadi foto slow shoot itu masuk kayak sosok nenek-nenek lagi nyapu Di situ. di situ. Di pantai. Di pantai. Jadi kita kan pakai motor lampu terang-terangan nih bro, ke Iya. arah pantai itu kan kelihatan jelas ya kan. Teman saya itu demen foto, dia main slow shoot gitu kan. Karena kan gelap dia. Iya. Pas lihat, enggak ini mah kayaknya ini ada binatang kali tadi lewat, jadi blur gitu karena kan slow shoot kan. Blur kali, oh enggak. Ya udah nanti aja gitu. Nah, ternyata teman gue yang namanya Dimas ini, dia ternyata anak indie. Gue mau ngomongnya Indigo apa Indihome nih? Indihome. Indihome aja. Nanti tapi ini kan nggak iklan kan? Enggak. Nanti iklan lagi. Jadi ya kan? si Dimas ini memang Si Dimas ini emang udah. udah Indihome. Ternyata terus dia main-main ke pantai gitu kan. Waktu itu saya lagi teleponan sama pacar saya. Oh. Ya, untung kebetulan situ masih ada sinyal kan. Oh. Terus saya dipanggil ke sana, Dai, sini Dai, gitu. Iya, lagi ngobrol, masuk ke sebuah pohon kelapa gitu lah, agak begini bro. Pohon Gua kelapanya dua jadi satu. Nekung gitu, iya, agak nengkung gitu, gue masuk bro, set, hilang sinyal kan. Iya. Baik lagi, iya kan, masuk situ, kok hilang sinyal sih di sini? Cuma beda tipis doang bro, cuman beda kelapa itu doang, ya kan. Terus teman gue ternyata Indihome itu lagi asik-asik main. Jadi Lagi pohon kelapa ini menyerupai seperti pintu gitu. kayak pintu gitu. Oh. Gitu kayak pintu, dia ngelengkung gini dia. Di ujungnya itu nyentuh. Iya. Gitu loh, ujungnya nyentuh dia. Portal ya mungkin ya. Wah, waktu itu saya nggak tahu sih ya. Mungkin kalau lo main game bilangnya portal ya. Iya. Mungkin Gitu loh. portal. Iya, portal. Masuk, nggak ada sinyal. Saya keluar, ada sinyal gitu terus kan. Ini aneh nih, ngapain nih kan gitu kan. Udah, nah teman saya yang anak Indihome itu lagi asik main di ujung tuh, jadi gelap-gelapan dia. Akhirnya dia cerita sama saya, gue lagi ngomong sama orang sini mana gitu kan, penghuni sini Dai gitu. Tadi gue kaget gitu, lihat kenapa? Tadi di ujung ada cewek cantik banget. Cantik tuh parasnya kayak dia pakai mahkota gitu, cantik banget. Terus tapi bawahnya ular Dai, kata gitu. Gue sampai astagfirullahaladzim kan. Akhirnya dia mundur. Terus dia bilang, Dai sini Dai. Gue disuruh lagi tuh masuk ke yang pohon kelapa itu. Masuk lagi nih. Gue masuk lagi, loh kok dingin. Terus gue mundur, panas, maju dingin gitu terus bro. Gue sampai gini-gini terus sampai tangan gue giniin bro. Gue masukin lah ini kayak dingin AC. Dingin gitu dingin. AC. Sini anget, di sini Padahal dingin. Malam angin nggak ada. Kan angin pasti ada kan kalau malam di pantai kan. Iya. Tapi pas gue giniin, loh kok sebelah sini dingin, sebelah sini panas. Berasa bedanya gini loh. Gimana sih kayak, Masuk kulkas gitu. nah itu kayak masuk kulkas. Freezer gitu Freezer ya. lo masuk tangan kan merasa dingin sini kan, Iya, ya iya, sebelah sini pasti. biasa kan naik. Terus ngapain bro? Kagak ngapa-ngapa. Teman gue ini belum cerita macem-macem nih. Dia tawa-tawa Iya aja. cuma tawa-tawa doang. Nah, terus pas malamnya kita tidur nih. Gue situ kan tidur 2 hari ya. Nginep di situ 2 hari gue. 2 hari. 2 hari. Jadi 2 malam ya. 2 malam. Jadi pertama kita tidur. Nah, yang kena mungkin gue bilang kena serangan ya. Gue kena serangan sama penghuni situ. Oh. Gini, biasanya kita kan kalau touring kan
barang berharga kita kan di dekat-dekat Ya, kasur dong, iya, dekat-dekat kita kan, deketin barang kasur. iya, pasti samping-samping kita lah, yang nggak jauh-jauh lah itu betul, ya barang betul. berharga kita kan. Tas itu gue tahu samping gue bro, gitu kan. Itu pas gue tidur bro, itu tas gue diginiin. Gimana sih kalau bunyi tas diginiin? Ada bunyinya nggak ya? Wait, nah jadi bunyinya kayak gini bro. Itu di samping gue. Kayak diketok-ketok Iya. gitu ya tasnya ya. Jadi ini kasur banyak bro. Teman gue depan 2, di kasur tuh kayak ada 5. Lu denger jelas tuh di kuping. Samping gue percis itu tas tank bag bro, digitu-gituin, ya kan? Teman gue di sono, depanan tuh. Jadi kan karena kita berlima itu bisa buat 10 kasur kan? Iya. Gue sebelah sini karena deket sama jendela. Jendela. Iya. Kalau gue waktu itu gue lakukan adalah berdoa dulu kan. Oh, berdoa Ini dulu siapa? langsung. Pinggir gue kanan nih ya kan. Perasaan jendela udah gue tutup. Kalau mau binatang ngapain gini-gini binatang? PR banget, apalagi di tas gue kan gitu bro ya. Iya. Ya kan gitu kan. Ya gue pura-pura mati aja bro. Pura-pura mati gini gue. Tuh kan, udah pura-pura mati, tuh suaranya hilang. Gue panggil teman gue. Dimas, Dim, tolongin gue Dim gitu. Teman gue pada pules. Jawab mereka. Kagak ada. Pules. Oh. Tidur mereka kan. Dim ya kan. Udah nahan kebelet lagi kan. Udahlah gue tahan aja. Berdoa lah gue di situ. Berdoa minta ampun. Wah, semuanya gue udah berdoa ya kan. Berdoa tapi posisinya masih mati tuh. Masih pura-pura mati gue. Jadi pura-pura tidur ya. Pura-pura tidur, iya. Bahkan napas gue sampai gue giniin bro. Gue tahan. Dia nyangka gue udah nggak ada nyawa kali gitu kan. Bisa gue prank gitu kan. Terus abis itu udahlah, setelah gue berdoa, gue kuatin mental gue. Gue bangun. Terus gue langsung berdiri. Gue ngibrit bro. Gue ngibrit teman gue tebak-tebak tuh palanya. Pak bangun lu, temenin pada gue bangun gitu kan. gitu ya? Iya. Pas gue tepak bro, gak ada yang bangun. Kejadian jam berapa tuh? Sekian. Jam 1:30 lah. Nah setelah itu saya langsung ke toilet. Itu juga ngibrit bro. Biasa lah, orang takut gimana kan. Der gitu kan. Mending mau ke WC deh. Iya, ini WC gue buka aja buat pintunya. Gitu loh. Gua Langsung bukain udah gue keluarin aja semua limbahan gue kan. Limbahan gue terus gue balik tidur samping teman gue. Setelah itu gue tidur bro. Entah kenapa gue pules. Temen nggak ada yang bangun? Nggak ada yang bangun. Nah si Dimas ini cerita dia bangun jam 3:30. Ya kan? 3:30. Pas bangun nggak bisa tidur lagi, dia bawa bakar rokok, biasa udut kan. Di jendela pas dibuka kata dia, astagfirullahaladzim, ada nenek-nenek lagi nyapu pakai pelepah kelapa. Nyapu pakai pelepah kelapa bro. Srek ya kan, bilang astagfirullahaladzim gitu katanya kan. Langsung dia cabut ya kan. Terus dia ngeliat gue lagi, kok lu tidur samping gue gitu loh. Nah pas pagi tuh baru cerita, kok tidur samping gue Ndai, bukan lu tadi di sono, tadi gue diserang bro. Tahu gue diserang anjir, gue digini-giniin ya kan. Ya kan, abis itu teman gue itu juga diserang. Ya kan. Gara-gara teman kayaknya kalau anak IndiHome itu udah biasa lah ya. Jadi Ngeliat-ngeliat gituan udah santai gitu. iya, ya. santuy Pak. Lumrah lah ngeliat gituan kan. Nah kita kan yang nggak Baru. pernah, new ibaratnya anak baru kan, bukan cur gitu ngeliat gituan kan kaget anjir. Langsung tiba-tiba ditampakin gitu. Nah iya gitu kan. Betul sih itu tuh nggak ditampakin, cuman diginin aja bro, aneh gitu loh. Hari keduanya hasil nggak jadi nginep lagi hari kedua. Jadi itu baru malam pertama nih. Malam pertama. Malam kedua. Alhamdulillah, udah pulang aja bro, udah. Itu yang ngenanin si Dimas, udah pulang aja bro. Dan dia masih diem aja, ya kan. Nah, kita pulang ya kan, ya kan. Nah, ternyata pas pulang, temen kita makan di sebuah rumah makan gitu kan. Temen gue cerita, gitu kan. Tapi si anak temen gue ini nggak mau ngomong belak-belakan, ngomongnya sama gue doang, nggak sama teman-teman gue yang lain. Kan. Kedua nih ceritanya ngomong. Dia cerita, kita pulang nih pada bawa masing-masing. Jadi dari 5 orang ini kita bawa masing-masing, bawa oleh-oleh lah. Dia bilang bawa oleh-oleh, ya kan? Apaan tuh? Ntar deh gue ceritain kalau udah sampai rumah. Ntar gue telepon, gitu kan? Ya udah, sampai rumah set. Yang ada temen gue diikutin sama nenek-nenek yang tadi tuh, yang nyapu. Jadi waktu dia buka helm bro, itu ada uban panjang. Di dalam helm? Di dalam helmnya. Nah teman saya itu ketakutan, telepon saya. Dulu di mana? Gue di rumah lu dong. Kenapa emangnya gitu kan? Ini gue nemu
rambut nenek-nenek uban di dalam helm dia. Iya. Gitu loh. Alhasil dia, gue bilang nggak bisa gue, udah di rumah teman lu aja yang lain gitu kan. Iya. Dia yang nginep di rumah teman yang lain. Satu tuh, ya kan. Terus yang kedua teman saya namanya Rocky. Jadi teman gue ini dia naik motor. Lu pernah dengar nggak bro budak hidung? Enggak. Anak kecil hitam, Iya. matanya putih. Nah dia gelanjutan di stang, bro. Jadi ibaratnya kalau naik motor dia di stang gelanjutan ke lu, ngeliatin lu, gini-gini. Pas gue tanya sama Rocky, Megangin stang gitu. enggak, jadi dia duduk di stang bro. Oh. Gimana sih lo kayak lo meluk orang gitu loh. Iya. Di depan lo tuh ada anak kecil, coba lo kan nggak tahu ya main-main gitu kan. Terus temen gue si Dimas nanya, motor lo tadi ada yang gak enak nggak? Iya sih, stang gue berat banget. Kayaknya komisi gue kena dah, gitu kan. Positif tinggi, kayak komisi gue kena deh. Dan gue ya, itu kalau orang positif, bahkan gue bilang kan kalau anak motor orang yang normal-normal aja ya, paling komisi gue kena nih minta dikedorin atau apa gitu kan. Kencengan deh. Kencengan gitu kan. Soalnya pas pulang kena kita kan habis motor bukan habitatnya diajak begituan, cubit-cubitan mungkin kena nih kayaknya gitu kan. Oh ya udah gitu kan. Si Dimas bilang itu dia didudukin nama budak hidung itu. Budak hidung. Iya. Terus besoknya gue main ke rumah Rocky, ya kan. Itu TV nyala, bro. TV nyala sendiri. Tiba-tiba lu lagi duduk gini, TV nyala. TV nyala. TV nyala sendiri. Kita mungkin mungkin di TV itu adalah misalkan settingan alarm ya. Yeah. Mungkin nyala sendiri atau gimana kan. Tapi kita jarang lah. Kayaknya hampir nggak semua orang nggak pernah tuh yang TV nyala di jam tertentu gitu dia nyala gitu kan. Ya. Lo pribadi nggak pernah kan? Maksudnya nyeting ngapain? paling main TV tinggal nyalain gitu kan. Nah teman gue itu masih positive thinking, TV gue rusak bro. Oh, ini yang komputer kena nih. Iya yang kena nih, ya kan. Oh komputer dia kena bro. Gitu kan. Terus TV-nya kena TV-nya rusak gua nih gitu kan. Otomatis gua mana mungkin gitu TV rusak begitu kan tiba nyala ya kan. Nah, pas nyala siaran atau kresek? Harusnya kan langsung siaran. Udah gitu langsung kenceng bro, volumenya yang paling maksimum. Langsung Gimana sih lo kalau lagi santai tuh TV lo nyala tiba-tiba volumenya paling pol bro, kaget kan? Iyalah pasti. Ngeri kan? Ngeri guys. Terus bunyi kresek gitu kan? Bunyi kresek abis itu gue langsung ngibit ke atas bro, lari ke atas, temen gue matiin tuh TV, ya kan. Tapi memang pernah kayak gitu Diki, gue bilang gitu kan, TV nyala gitu. Nggak pernah sih, gue ngapain TV gue rusak kayak gitu kan. Nah, gue ceritain kan, dia udah mulai takutan bro juga, aduh salah gue, asal gue jangan cerita ya, masalah budak hidung itu. Lu pas di situ, lu ceritain yang Dimas bilang ke si Rocky. Nah, nggak ada Dimas? Nggak ada Dimas. Terus gue pulang nih dari Rocky kan, set. Si Rocky baru WhatsApp gue, Dai, gue ngeliat bocil. Jadi pas dia turun tangga, itu anak lewat, ser. Lari gitu? Motor langsung lari dia ke atas. Udah dua nih kena kan. Temen gue tadi si Aldi yang Uban. Uban itu, temen gue satu lagi budak hidung. Iya. Nah, yang ketiga nih yang cewek nih. Yang di biker nih. Nui itu ya? Nui. Itu diikutin pocong merah bro. Biasanya pocong putih ya. Ini pocongnya warna merah. Mungkin dia bosan kali pakai warna putih. Iya, gue gak ngerti tuh kok memang pocong merah. Gue bilang, kok pocong merah? Sebenarnya bukan merah, itu darah. Gitu. Jadi tuh pocong itu udah mungkin katanya kodamnya meninggal dalam kondisi berdarah gitu. Dan ada yang belum tuntas biasanya. Teman gue si Dimas ini ngajak komunikasi ke pocong itu. Si Dimas akhirnya dipanggil ke rumah? Enggak, dia dari jauh. Dari jauh nih? Dari jauh. Batin ya? Batin. Jadi butuh foto, terus dia dari jauh ngobrol sama si pocong merah itu. Tapi dibantu sama, kalau nggak salah dibantu sama keluarganya deh. Ternyata dia keluarga itu IndiHome kayaknya. Gitu. Kayak keluarga IndiHome? Iya, keluarga IndiHome. Jangan sampai kakaknya namanya Agus. Kenapa bro emang ya? Agus IndiHome. Oh gitu. Udah ya. Jadi dia singkat cerita, dia komunikasi. Iya, komunikasi dari jauh bahwa lo jangan ganggu.
jangan ganggu, dan kita minta maaf kalau kita ada salah waktu di Ujung Kulon. Karena kita kan ketawa-tawa itu bahak-bahak bro, biasa kan, ya, lagi fun gitu kan, ada aja temen yang lagi ngelawak ya kan, kita tawanya lepas gitu kan, namanya juga di penginapan itu kita doang, gitu loh. Udah, habis itu hasil diusir lah, awalnya nggak mau tuh pulang, akhirnya dipaksa pulang. Jadi baru semalam pulang? Iya, jadi dipaksa pulang itu pocong merahnya. Jadi nggak tahu gimana si Dimas sama adeknya itu ngusir. Oke, udah nggak ada deh. Iya. Hilang RS. gitu. Nah, pas diusir, malah si pocong merah ini datang ke rumahnya si Dimas. Perang lagi di situ dia, buak kayak gitu. Udah, habis itu si Dimas Dimas juga udah selesai. Terakhir si teman gua yang ini malah nggak diikutin sama sekali. Yang ini nih, yang namanya gue lupa bro. Udah lama gak ketemu bro. Gue lama gak ketemu, dia sibuk di Bandung soalnya. Namanya siapa ya gue lupa. Pokoknya dia aman nih. Aman. Sebut saja sih selamat. Iya, sebut aja ya selamat. Selamat Ya. lah. Selamat. Terpilih ya. Iya. Nah, terakhir gua ternyata pas pulang itu jadi gini. Yang hal anehnya itu gue tidur bro. Gue tidur, itu kalau gue pakai selimut, itu gue malah kedinginan. Ini cerita lu di rumah? Di rumah, gue lagi nih? tidur nih. Tidur, gue pakai selimut, gue kedinginan. Lu kedinginan? Iya. Gue buka selimut, gue kepanasan. Kepanasan? Begitu terus bro, buka. Nah, badan gue sakit tapi gue nggak lemes. Buka tutup Buka tutup kan. Set. Jadi mainan bro. Ini aneh banget, kenapa ya gitu kan. Positif tinggi, masih positif gue ya kan, ngapa gitu kan. Mungkin selimutnya buat cuaca yang panas, adem. Kalau secara logika juga aneh juga bro, cuaca panas nih ya kan. Maksudnya kan gue setel AC cuma segini gitu kan. Udah, hasil nggak betah gue telepon temen gue. Dim, tolongin gue nih, ada yang nggak beres nih di rumah gue. Ada yang nggak beres. Alhasil si Dimas cerita itu yang ratu yang bukan ratu sih, gue jangan ngomong ratu. Gue nggak mau datang sih dia aja. Yang itu ngikutin lo, yang itu ya kan, gue nggak mau ngomong ya, yang itu ngikutin lo sampai rumah. Ya kita jangan ngomong. Ya, ibarat kata sebut aja yang lo tahu lah ya. Sebut aja Queen. Yes. Queen itu datang. Queen tuh ratu pak. Iya, pakai K aja, pakai bahasa Indonesia aja pak. Tulisannya K-U-in. Iya, K-U-in. Samaran gitu kan. Jangan bahasa Inggris. Itu datang. Cuman karena rumah gue dulu pernah dipasang pagar sama siapa ya dulu waktu itu. Bukan pagar ini bro ya, pagar goib. Dia standby di depan, gue digangguin sama auranya. Asik gue telepon Dimas. Dia bilang itu si Queen itu mau ngajak gua ke dunianya. Mungkin kalau gua kemarin kata Dimas, kalau gua kemarin nggak sampai ke arah pantai, mungkin lu udah hilang. Tiba-tiba jasad lu udah di pinggir jalan aja. Itu jadi guanya kejebak di dunia dia. Setelah itu si Dimas ngobrol panjang dia telepon gua, jangan putusin telepon ya gitu. Lu baca ini ya udah, gua baca terus. Istighfar terus, minta ampun. Intinya kan kunciannya kan minta ampun aja sama Tuhan kan. Udah, minta ampunnya terus, minta ampun. Itu gua 3 hari digangguin gitu terus, bro. Jadi terus setelah gua main gitu, tutup buka panas. Terus ketika gua tidur, itu gua kayak olahraga, bro. Bangun gitu. Langsung jantung lu kayak deg-deg, gak enak kan? Gak enak itu asli. Kaget gitu loh. Sumpah. Itu gua tidur paling gak enak itu. Jadi main buka tutup deg-degan. Iya, deg-degan itu 3 hari tuh ya kan. Setelah itu akhirnya si teman gue Dimas ini minta bantuan omnya. Akhirnya diajak komunikasi, nggak bisa. Gua itu sama dia itu berbeda dimensi. Lu nggak bisa ngajak. Mendingan lu pulang. Kalau yang udah kira itu pas disuruh pulang, dia malah nyangsang di rumah lain bro katanya. Dia nggak tahu arah pulang. Dia nggak tahu arah pulang karena bocah kali ya, budak hidung kan, bocil, nggak ngerti cara pulang dia. Akhirnya dia nginep di mana-mana dia. Gitu. Nah setelah kejadian itu,
berubahlah hidup gue selama 5 tahun. Oh berarti ini ceritanya udah 5 tahun yang lalu ya? Istilahnya? Iya, kayaknya gue tuh touring 2011 apa ya? 11, 10 tahun Pak. Iya udah 10 tahun. Nah, makanya 10 ceritanya tahun. udah lama sebenarnya gitu kan. 5 tahun itu gue kata teman gue udah kebuka, ibaratnya magnetnya udah kebuka. Jadi setiap gue jalan kemana ngikut orang. Maksudnya ngikut si yang lain, yang lagi gantungan apa ngikut gue. Menghuni. Iya. Jadi gue kalau pulang tuh katanya kayak kereta bro. pada nempel gitu kan, pada nempel. Terus rumah gue tuh rame. Orang-orang sekitar bilang rumah lu rame banget bro. Kagak, sepi, orang cuma gitu-gitu doang gitu kan. Iya. Rame bro rumah lu ya kan. Dan gua tidur gitu terus bro. Setiap jam 1, jam 2 tuh gua bangun deg-degan. Sampai sekarang? Enggak, sekarang udah enggak. Makanya gua bilang kan 5 tahun itu. 5 tahun itu tuh? Iya. Terus dibuat, gua buka-buka biasalah ke teman-teman orang yang pintar segala macem. Gimana ya bisa sembuh gitu kan, apa. Nggak ada bro. Terus baca Al-Quran 1 Al-Baqarah gitu kan. Iya, 1 malam gue baca bro. Wow. Nggak mempan juga. Nggak ngepek. Mau bikin pagar nggak ngepek. Jadi gue kalau gue touring pasti bawa. Ada aja? Bawa, iya. Pasti bawa entah siapa tuh di belakang gue. Dan dia cuma di depan doang gangguin gue gitu tadi. Bahkan gue waktu itu pernah, lu tau Gundurwo nggak bro? Mr. G ini yang pertama kali gue adalah dia punya sisiknya kaca. Coba lo imagine Pak. Jadi kayak sisik kaca. Mantul. Bulunya itu kaca. Jadi kalau gerak Tajam. bunyi kretek kritik gitu loh. Kayak gimana sih, kayak bunyi kaca lo injok kerak. Ya. Setiap dia gerak tuh jalan. Setiap dia jalan tuh bunyi kercek. Itu setiap malam, Bro. Gua kira kaca rumah gua gitu kan. Kok bunyinya terus-terusan gitu kan. Duh, kata gua, nggak jelas nih. Nah, setelah yang tadi baru gua tidur sama mak gua. Gua request, gua cerita mah, itu takut tidur bareng gitu kan. Gini. Ya gitu kan. Udah tidur bareng gitu kan. Gua pernah tidur bertiga. Aduh, gua merinding nih, Bro. Gua tidur bertiga sama mak gua. Itu malah digangguin bertiga. Bertigaan tuh? Sapu lidi itu dimainin. Crak. Kalau lo ginian tuh, itu bunyi. Udah gitu pintu kebuka, Bro. Anjing, kena gua nih. Jadi tuh pintu kebuka. Itu gua bertiga, Bro, dan mak gua ngeliat. Wah, baca astagfirullah gitu kan. Istighfar Panjang tuh kan. Akhirnya yang berdua tidur, gua ya bro begini mulai kayak gua. Ya kan? Udahlah. Nah, itu 5 tahun, Bro. Akhirnya gua terima. Mungkin gua banyak dosa. Mungkin ada orang yang pernah gua zolimi atau siapa, ya gue pasrah dah, gue minta ampun, gue minta maaf sama teman-teman gue. Mungkin kalau gue ini, tapi ketika gue minta maaf juga, gue salah yang mana ya gitu loh, gue salah di mana ya. Nah, disinilah gue dapat ilmunya sebenarnya. Waktu itu gue searching, gue mencari tahu, Bro. Gue google segala macam, nanya-nanya sama teman gue Dimas juga nggak bisa bantu gue karena udah kebuka. Gitu. Maksudnya istilahnya mata batin udah kebuka. Bukan mata batin, jadi magnet gue jadi magnet. Ya. Gitu loh, jadi mereka tertarik ngikutin gue, ya kan. Aduh, gue baca segala macam. Nah, terakhir gue baca semua yang terjadi itu atas izin Tuhan. Iya. Ya kan. Berarti kalau gue dibeginin sama Tuhan, berarti dia approve dong. Ya udah, ya kan. Pasti dia udah ngizinin. Iya, ngizinin kan. Nah, gue cuma ngomong gitu doang. Gue istighfar, minta ampun. Kalau emang gue misalkan nih gue udah selesai nyawa gue, ya udah ambil aja. Gue sampai sebegitu, Bro. Kalau udah di ujung, udah ambil aja lah. Kayak udah gitu loh. Berserah lah. Iya, udah berserah. Udah taruh semuanya ke dalam. Iya, gue udah berserah. Gitu ya. Terserah dah, ya Allah. Kalau mau gue diambil sama tujuan, udah bodo amat gue. Gitu. Ya udah, gue jalanin aja hidup gue masing-masing. Setiap hari gue istighfar, bangun, sembuh, Bro. Hilang. Tapi punya keyakinan kan kalau pasti Tuhan bantu kan? Pasti. Kalau gue pribadi gini kan, kalau gue prinsip gue adalah tiada musibah itu kecuali karena kita sendiri. Tuhan selalu memberikan yang terbaik kan. Jadi maksud lo kayak hukum tabur tuai lah? Nah, sama, Bro. Itu. Dan setiap ada musibah pasti ada nikmat kan. Ya. Setelah gue 5 tahun mengalami spiritual yang aneh-aneh itu,
Setelah Gua cuman- kejadian touring ini nih. Iya, gue dapat ilmunya adalah udahlah, gue banyak dosa. Udah, pasrah, terserah kalau mau ngapain, kan gue punya lo kan yang punya gue kan lo, gitu kan, kamu, gitu kan, terserah mau diapain gitu kan. Gue udah berusaha jadi manusia, menjalankan apa yang disuruh, diginiin ya udah. Alhasil setelah itu, udah bro, aman, udah itu lenyap. Malam-malam tuh gue tidur itu yang tidur ternikmat pernah gue waktu itu. Setelah itu tidur ternikmat bro, pagi kok tidur enak banget. Udah habis itu tidur enak, besoknya oh gitu ya udahlah, nggak usah baca-baca aneh-aneh, wajib minta tolong, udahlah, kan ada Tuhan, kan berarti kita salahnya sama dia aja, gitu kan. Nah kalau udah kita minta maaf, dia maafin sama dia, siapa tahu ya, walau alam kalau dia maafin kita, dia kan maha penyayang, maha pengampun, gitu kan, pasti ngampunin kita, ya udah selesai. Nah itu, jadi setelah itu, kalau misalkan gue jalan kemana-mana, ya misalkan ada kayak bayangan atau apa, udah gue ajakin aja bro duduk sini, ngobrol kali. Gitu. Ya duduk kesini gitu. Iya udah, gue jadiin alay aja bro, alay apa bahasa Inggris allies ya? Apa? Aliens, bukan alliance. Gitu deh ya, bukan allies, bukan. Jadi berteman gitu. Jadi kayak. Sekutu, bahasanya saya ke sekutu. Gue jadi sekutu aja lah, habis kalau gue baca ngomong juga jadi sekutu aja. Emang kita berdampingan sama dia. Gitu loh. Terus juga gue membaca bahwa kita kan manusia lebih tinggi derajatnya daripada dia. Iya betul. Gitu kan. Betul. Nah setelah itu banyak pengalaman yang, aduh bro, banyak banget aneh-aneh, iya. Dan gue menikmatinya malah. Setelah 5 tahun mencari ilmunya dan gue menikmati, oh di sana ada. Tapi ibaratnya gini ya, mereka itu kalau interaksi sama kita karena keinginan dia aja gitu loh. Kebetulan kita ngeliat dia, terus dia kita interaksi. Iya. Nah, seperti itu. Jadi intinya touring kali ini ada hikmat yang bisa Pasti setiap perjalanan, setiap kejadian ada hikmat. Iya. Ada nikmat di situ kan. Makanya kita kan pinter-pinter nyari di mana nikmat Tuhan, gitu. Benar. Gitu. Itu yang paling indah. Iya, paling indah emang. Gitu. Oke kalau gitu, nah ini sekian dari ceritanya Bro Andi. Mungkin kita bisa ambil hikmahnya ya. Kita bisa ambil, kita nggak boleh takabur pertama. Betul, nggak takabur. Terus kita juga tidak boleh takut lah istilahnya sama mereka ya. Ya sebenarnya gini ya, mendingan lo nggak usah tahu bro, gitu loh. Mendingan udah anggap aja mereka tidak ada. Itu karena kan kita kan mereka muncul dari sugesti kan. Lebih baik jangan tahu lah. Mendingan gak usah nantangin dah. Ya tadi udah kata kabur ya, gak usah nantangin dah. Udah hidup normal aja, itu lebih enak. Tapi kalau lo merasa ingin punya tantangan hidup, ingin hidup lo lebih berwarna gitu, silakan lo tantangin aja. Lo minta sama Tuhan, gue pengen mistis dikabul. Jangan nantang kalau nggak mau ditantang. Nah gitu. Mungkin itu lebih tepat ya. Iya. Oke kalau gitu, terima kasih yang sudah menonton dan menikmati cerita dari Bro Andi ya. Apalagi kalau memang thank you banget nih udah mampir ke Omura untuk menjadi narasumber di Gibah Goib. Si Gibah Goib, iya. Oke teman-teman, thank you yang udah nonton semuanya. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe, like dan komen. Kalau kalian suka video ini juga ada Bro Andi. Ada Instagramnya bro? Ada bro. Gua Andi Aldi 90. Andi Aldi 90. Oke kalau gitu, thank you banget guys yang udah nonton. Gue Meto dari Omura Racing. Gua Andi. Bye bye.